Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan, sejawat sekalian. Terima kasih sudah hadir pada acara live webinar Bincang Santai Mau Ngapain Setelah Lulus. Nah, pada webinar ini kita membahas tentang bidang spesialisasi kedokteran, wawasan bidang IT, dan juga kewirausahaan, khususnya buat teman-teman S1 yang nantinya akan memasuki dunia kerja maupun studi lanjut. Baik, untuk acara pada malam hari ini, yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Erlangga. Himne Erlangga.
Baik, acara berikutnya langsung saja kita mulai untuk bincang-bincang dengan para pemateri. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan siapa saja pemateri yang hadir pada bincang santai webinar kali ini. Yang pertama adalah Dr. Arif Tunjung Seto, spesialis Obgyn. Kemudian ada juga Dr. Reni Sumino, spesialis forensik mediko legal. Ada Bapak Faisal Fahmi, SPD MSc PhD, dan juga Bapak Abang Rene RH SE MBA. Dan saya, Beta Novia Rizky, sebagai moderator. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya persilakan kepada Dr. Arif untuk menyampaikan materinya sekitar 10-15 menit ya, Dok. Nah, setelah nanti Dr. Fahmi sampai pemateri terakhir, baru kita buka sesi diskusi. Kepada Dr. Arif, dipersilakan. Ya, terima kasih pada Dr. Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Tunjung Seto. Saya sebagai calon dosen tetap di Departemen Obstetrik Ginekologi di FK Universitas Airlangga. Jadi mungkin ini acaranya santai ya, bincang-bincang santai. Jadi mungkin bukan mengenai lika-liku atau tidak tepat betul sebenarnya judulnya, cuman lebih pada kecurhat kali ya. Jadi coba saya tampilkan, ini presentasinya juga betul-betul dalam bentuk yang santai saja. Sudah terlihat ya? Ya, terima kasih sama wabarakatuh. Jadi ini saya bawakan mengenai bagaimana SPOG lika-liku pendidikan dan kesehariannya. Jadi sebagai perkenalan, saya di bagian, lebih tepatnya di bagian divisi fertilitas, endokrin, dan reproduksi, bergabung di Departemen Obgyn FK UNER. Jadi kan kita bicara judul temanya kegiatan ini adalah mau ngapain setelah lulus. Jadi seperti orang bilang, kalau kita gagal merencanakan sama seperti merencanakan kegagalan. Jadi mungkin ini yang ada di benak saya ketika saat itu baru lulus sebagai S1 di Fakultas Kedokteran UNER. Dan kenapa akhirnya saya memegang atau saya memilih di kedokteran saat itu ya, saya masih ingat kata-kata seorang teman yang menurut saya paling suka, salah satunya itu bahwasanya menjadi dokter itu bukan suatu berkah atau keberuntungan, lebih tepatnya entah itu untung karena diterima sebagai bersekolah di sana atau memang berperilaku atau bertindak sehari-hari. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk bekerja sekaligus dalam arti mencari nafkah, tentunya sekaligus juga beribadah. Kalau memang kita bekerjanya tentunya dengan cara yang benar. Nah, bagaimana pendidikan spesialis ini untuk menjalaninya? Tentunya semuanya ada, mungkin teman-teman semuanya bisa melihat di PPMB. Jadi mungkin kalau di sana semua ada caranya, pendaftarannya, karena semuanya ini baik dari S1 maupun S2, kemudian atau spesialis, kemudian atau spesialis 2 alias konsultan, semuanya jalur pendaftarannya sudah terpusat di universitas melalui website di ppmb.uner.ac.id. Dan mungkin saya lanjut aja mengenai bagaimana kelakuannya sehari-hari. Jadi ya, pendidikan spesialis Obgyn ini kurang lebih sekitar 5-7 tahun, di mana ya kegiatannya ya intinya ya tentunya berkaitan dengan tridharma pendidikan, yaitu baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, di mana lokasinya karena memang ini adalah pendidikan profesi, maka sebagian besar ya kita menghabiskan waktunya di tempat profesi tersebut, alias kalau dokter ya di rumah sakit, namanya gitu. Meskipun juga tentunya ada fungsinya sebagai dosen, bagi kami semua yaitu seorang dosen. Jadi yang sebagian besar tempat pendidikannya di RSUD, kalau ini di obstetrik ginekologi di UNER, tentunya di RSUD Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Universitas Airlangga, 2 itu yang utama, dan ada stase-stase luar yaitu dari RSUD Sidoarjo, Jombang, Madiun, dan Ngawi, tentunya untuk memperkaya dari skill dan jumlah tindakan, karena sekali lagi ini adalah pendidikan profesi, sehingga semakin banyak kasus tentunya semakin
baik kita sebagai lulusan. Dan tentunya tidak hanya pelayanan sekali lagi maupun pengabdian masyarakat, tapi juga faktor pendidikan dan penelitian. Jadi kita juga diminta untuk bagaimana bisa mengajari koas atau DM atau S1 yang ada di atau berkuliah juga di Universitas Airlangga. Nah, tapi juga tentunya ada suka dukanya. Jadi mungkin kalau ini selama pendidikan ini nggak banyak hal yang kita capture, banyak kalau pastinya cerita ditampilkan, tapi intinya kalau dulu seorang yang dikatakan nggak tidur, jadi mengorbankan tidurnya, keluarganya, makan dan kesenangannya itu dulu dikatakan malaikat, tapi kalau sekarang namanya judulnya residen ya, alias ya mereka yang bersekolah spesialis, karena ya betul-betul ketika pertama kali kita diterima ya kita sudah harus sadar, terutama apalagi kalau seorang mungkin sekolah spesialis di fak besar istilahnya, jadi di bagian departemen yang besar seperti bedah, objin, anak maupun penyakit dalam. Jadi tentunya banyak waktu yang tersita baik oleh keluarga dan juga maupun untuk diri sendiri, terutama untuk selama pendidikan. Jadi ini kemudian foto-foto teman seangkatan saya dan akhirnya selama 6 tahun ya lengkap, kita bisa mendapatkan fotonya semua saat tidur. Jadi betapa beratnya saat masa pendidikan. Dan kalau dilihat sebetulnya mungkin Dr. Objin ini mempunyai bisa dikatakan memang area kerja yang paling banyak. Jadi kalau standar biasanya seorang dokter mau dokter umum maupun dokter spesialis sekalipun itu ada bekerja di poli pastinya, kemudian di ruang rawat inap kalau memang merawat, kemudian kalau memang seorang spesialis istilahnya tindakan bedah maupun objin ada ruang operasi, tapi juga kita juga punya dari objin sendiri khusus ada kamar bersalin, termasuk di UGD-nya sendiri juga ada UGD bersalin atau kita biasanya namanya ponet atau ponek. Jadi ponek kalau di rumah sakit, ponet kalau yang ada di puskesmas. Jadi betapa area kerjanya memang sangat banyak sehingga memang ini menguras tenaga dan terbukti kalau ini bukan nakut-nakutin, tapi kalau ini data ID angka COVID. Jadi kalau korban, jadi bukan hanya korban, tapi ini korban meninggal, ini kalau mau top scorer ya nomor 1 dokter umum karena jumlahnya memang banyak. Tapi kalau hanya spesialis ya ini turut bersedih bahwasanya sejawat kami ini yang top one-nya. Jadi nomor 1-nya spesialis yang meninggal karena COVID ini adalah dokter objin karena mungkin salah satu area kerjanya yang paling banyak itu tadi. Jadi betul-betul menguras waktu dan tenaga. Dan tapi kalau boleh ditanya kenapa sih harus seorang objin, ya mungkin ini yang pernah saya tulis ya, reproduction is building the nation. Jadi bagaimana kita ini bertugas membangun generasi masa depan, sehingga kenapa calon-calon penerus bangsa itu ya kita sudah bentuk dan kita sudah kawal sejak dalam rahim sehingga sampai akhirnya lahir. Sehingga itulah kenapa akhirnya saya memilih bidang ini, di mana tantangannya lebih besar menurut saya, karena kalau mungkin mohon maaf kalau misalnya dengan spesialisasi lain artinya pasien itu datang sudah dalam kondisi sakit. Jadi dalam kondisi sakit kalau keluar dari dokternya atau selesai perawatan masih agak sakit atau sakitnya berkurang, alhamdulillah masih bisa tersenyum sedikit kalau mungkin penderitaannya sedikit berkurang, atau syukur-syukur kalau sembuh. Tapi orang misalnya datang, terutama orang hamil, datang dalam kondisi yang sehat dalam tanda kutip menurut mereka, padahal sebetulnya komplikasinya banyak. Jadi datang dengan kondisi senang, sehat karena dipikirnya akan rencana punya anak, padahal sebetulnya kondisinya juga ada komplikasi yang kita harus jelaskan. Sehingga orang gampangannya kalau orang sakit, orang lain spesialis lain datang sakit ya keluarnya masih sakit atau berkurang sedikit alhamdulillah. Tapi kalau dokter kandungan datang sehat ya keluar harus sehat. Jadi datangnya jalan, pulangnya harus jalan. Jangan sampai datangnya jalan, pulangnya harus tiduran atau bahkan nggak sadar. Nah, itu tantangan tersendiri. Termasuk bagaimana tadi yang saya katakan belajar manajemen waktu. Saya andai kata guyonannya kalau semuanya pengennya orang lahiran tuh tepat waktu, artinya jam kerja. Cuman sayangnya nggak ada orang lahiran yang kalau bisa jam kerja. Jadi seringkali kalau bahkan secara teoritis ya lahirannya seringkali mulai kontraksi di dini hari. Nah itu betul-betul dengan area yang kerja yang banyak itu kami berusaha untuk bisa mengarahkan waktu. Dan sekali lagi tentunya dalam profesi ini, profesi apapun kita juga turut mengembangkan atau mewujudkan program pemerintah
dan MDGs mungkin yang agak lama, tapi yang baru yaitu SDGs, Sustainable Development Goals, itu bagaimana poinnya, poin keempat dan kelima, meningkatkan kesejahteraan anak dan ibu. Ini menjadi salah satu perhatian khusus dimanapun, di rumah sakit manapun, kalau sudah berhubungan dengan kesehatan anak dan ibu, ini pasti sudah perhatiannya sudah sangat luar biasa. Dan tentunya ini yang saat ini, pemerintah saat ini, yaitu program pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting. Nah, ini menjadi salah satunya ya PR-nya ya dari pabrikan awalnya, atau istilahnya sudah harus dimonitor sejak dari ibu hamil. Dan tentunya ya mengurangi yang seperti ini ya. Jadi bagaimana mengurangi seksual yang di luar pernikahan, kemudian juga mungkin yang ya ini guyonan aja, mungkin ada tindakan-tindakan kriminal dan yang lainnya. Itu kenapa itu juga menjadi tantangan bagi spesialis obgyn. Ya ini mungkin kalau guyonannya pulangnya malam, baru nutup pintu sudah pagi ya. Jadi seringkali udah datangnya pulang sampai rumah malam, terus ternyata baru mau pulang ternyata paginya udah pagi lagi. Jadi ya mohon maaf kalau seringkali mungkin janjian appointment dengan dokter kandungan seringkali mungkin terlambat karena mungkin jamnya sudah nggak ada bedanya pagi dan malam. Mungkin itu sekali lagi untuk kedepannya apapun passion Anda ya kita wajib merencanakan sejak awal, karena kalau kita gagal merencanakan ya sama dengan merencanakan kegagalan, di mana kita harus memilih karir sesuai dengan passion kita. Dan beruntung menurut kami bahwasanya sebagai dokter itu kita bisa bekerja sekaligus beribadah karena menolong orang, dan juga khususnya sebagai spesialis kandungan mempersiapkan generasi untuk masa depan bangsa. Yuk kita jadi BTS, tapi bukan BTS yang orang artis Korea ini, tapi baik dan terencana selalu. Artinya kita punya masa depan, kita punya rencana generasi ke depan, lanjutkan pendidikan setinggi mungkin dan bekerja dan berkarya untuk masyarakat. Mungkin itu bagaimanapun, tapi jangan lupa bahwasanya harta yang paling berharga ya keluarga kita sendiri, dan itu tantangan kita sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai orang yang sekolah atau bekerja untuk tetap mengedepankan prioritas keluarga kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita diskusi di akhir sesi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Dr. Beta. Baik, terima kasih Dr. Seto, luar biasa sekali ya motivasinya. Ini juga bisa menginspirasi untuk teman-teman sejawat calon dokter ataupun mungkin dokter muda yang nantinya pengen menjadi spesialis obgyn. Nah, selain spesialis obgyn, malam ini kita juga punya pembicara di bidang kedokteran terkait forensik medical legal. Nah, ini jarang banget nih dok, sepertinya dokter-dokter yang cita-citanya pasiennya itu pasien orang meninggal gitu ya. Nah, gimana nih dok? Mungkin bisa sharing-sharing. Saya persilahkan Dr. Reni Sumino. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Beta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Reni. Kebetulan saya ada di Departemen Forensik Medico Legal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan malam ini, saya akan memberikan sekilas pandangan peran dokter forensik di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, sebelum kita ambil spesialis atau sekolah PPDS, sebelumnya tentu saja kita harus mengambil sekolah program studi pendidikan dokter, yang mana bisa ditempuh selama 5,5 tahun, kemudian mengikuti rangkaian uji kompetensi sebagai dokter umum, kemudian internship, baru nanti bisa dilanjutkan memilih langsung sekolah spesialis atau memilih untuk bekerja dulu. Nah, apa sih kedokteran forensik itu? Kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Contohnya pada kasus-kasus yang dicurigai ada tindak pidana di dalam kasus tersebut. Nah, ternyata seiring berkembangnya waktu, kedokteran forensik ini juga bermanfaat dalam segi masyarakat yang lain. Misalkan
untuk penyelesaian klaim asuransi yang adil, baik dari pihak yang diasuransi maupun pihak yang mengasuransikan. Kemudian membantu pemecahan masalah paternitas, biasanya kami lakukan tes DNA, yaitu penemuan keayahan, misalkan pada kasus-kasus yang ayahnya dipastikan apakah betul ini adalah anak kandungnya, seperti itu. Kemudian juga membantu upaya keselamatan kerja dalam bidang industri, misalkan kecelakaan kerja, atau dalam bidang otomotif, misalkan ada kecelakaan lalu lintas. Nah, bantuan dokter apa aja, terutama pada dokter forensik ini? Pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan di TKP. Jadi biasanya kami bergabung dengan tim Inavis atau penyidik, misalkan ada olah TKP, atau biasanya ada teman-teman yang dari S2 forensik biasanya. Kemudian ada pemeriksaan korban hidup, kemudian pemeriksaan korban mati, penggalian mayat atau ekshumasi biasanya, biasa disebut dalam bahasa medis, kemudian menentukan umur seorang korban atau terdakwa. Jadi tidak hanya kita berurusan dengan korban saja, tapi terdakwa juga bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan jiwa seorang terdakwa, misalkan ada seorang terduga terdakwa, misalkan dia mengalami kelainan kesehatan mental, schizofren, atau dia sering mendengar bisikan-bisikan untuk melakukan hal yang membahayakan orang lain. Nah, itu biasanya kami rubber nanti dengan dokter spesialis psikiatri. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan barang bukti atau trace evidence. Biasanya kita ambil dari darah, rambut, sperma, racun, ya, atau histopatologi. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di slide selanjutnya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan dokter kemudian akan dilaporkan secara tertulis dalam laporan. Dan ini yang boleh menuliskan atau melakukan pemeriksaan hanya dokter. Nanti akan kami tuangkan di dalam visum et repertum. Jadi visum et repertum ini ada kekuatan hukumnya, ada pro justisianya. Dan yang boleh meminta visum et repertum itu tidak semua orang. Itu yang boleh hanyalah penyidik, kemudian jaksa, hakim pidana, kemudian tidak boleh dari pengacara langsung meminta ke kami atau dari korban meminta ke dokter forensik atau ke dokter umum, itu tidak boleh. Jadi harus melalui laporan ke polisi dulu. Nanti Pak Polisi yang akan memberikan surat permintaan visum et repertum kepada dokter forensik atau dokter umum. Jadi harus ada prosedurnya, tidak bisa langsung. Nah, apa saja ya lingkup bidang kedokteran forensik ini? Ini ada forensik klinik, ya, korban hidup, kemudian patologi forensik, korban mati, kemudian laboratorium forensik, lalu konsultasi mediko-legal. Nah, pada kasus-kasus forensik klinik, biasanya korbannya masih hidup ya. Jadi yang perlu dipahami, forensik ini tidak hanya mengurusi jenazah aja ya, tidak hanya mengurusi mayat-mayat aja. Jadi kalau pada korban hidup, biasanya kasusnya adalah kejahatan seksual. Misalkan dugaan pencabulan, kemudian sodomi, kemudian pelecehan seksual, itu juga masuk ke ranah forensik klinik. Kemudian untuk keracunan, misalkan dia meminum intoksikasi alkohol, atau dia meminum minuman yang dosisnya letal sehingga membahayakan nyawa, gitu. Untuk yang abortus kriminal, di sini maksudnya orang-orang yang hamil kemudian meminum jamu-jamu atau obat-obatan yang bisa membahayakan atau membunuh janinnya, itu masuk ke dalam ranah kasus forensik klinik. Dan terakhir adalah luka-luka. Nah, luka-luka ini bisa penganiayaan, KDRT, kemudian juga bisa kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kita bahas yang patologi forensik. Jadi dalam patologi forensik ini ada rangkaian pemeriksaan. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan luar. Ya. Jadi pada pemeriksaan luar, kami bisa menentukan perkiraan saat kematiannya. Kira-kira korbannya ini atau jenazahnya ini meninggalnya kapan? Perkiraannya, jadi ada range-nya. Jadi tidak bisa memastikan, oh pasti tanggal 1, jam 1 lewat 5 meninggalnya. Tidak, tapi ada range-nya. Namanya perkiraan ya. Kemudian pada pemeriksaan luar, kami juga bisa membantu untuk menemukan apakah ada tanda kekerasan. Nah, tanda kekerasan itu bisa luka-luka, bisa luka karena
kekerasan tumpul, atau kekerasan tajam, atau luka listrik, atau luka yang lain, macam-macam lukanya. Dan tentu saja karakteristik serta ciri-ciri lukanya. Kemudian pada pemeriksaan luar, kami juga bisa melakukan identifikasi. Kira-kira misalkan jenazahnya Mr. X tidak diketahui, ini siapa, tidak ada tanda pengenal misalkan. Itu bisa kita lakukan pada pemeriksaan luar. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan otopsi. Pemeriksaan otopsi ini biasa disebut pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Nah, berikut rangkaiannya ya. Jadi setelah pemeriksaan luar, kalau misalkan surat permintaan visumnya mintanya dilakukan pemeriksaan dalam, maka kita lakukan pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam ini, kita lakukan bedah mayat, biasanya dilakukan dengan teknik otopsi atau teknik pembedahan tertentu, dan tentu saja memeriksa organ-organnya. Ya. Nah, setelah diperiksa kelainannya, kemudian apakah ada tanda-tanda yang cocok antara pemeriksaan luar dicocokkan dengan pemeriksaan dalam. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan di sini berbeda dengan para klinisi. Kalau para klinisi biasanya kalau demam 3 hari sudah pasti harus di darah lengkap ya, dicek GL. Tapi kalau di dalam forensik, nah kami hanya melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan kasusnya. Misalkan pada kasus penemuan mayat bayi, nah kami melakukan pemeriksaan tes apung paru. Jadi memastikan apakah bayinya ini lahir hidup atau dia lahir mati. Apakah dia itu sudah memang viabel, sudah memang saatnya untuk bisa keluar dari janin ibu, atau dia belum cukup umur. Jadi belum matang untuk keluar dari janin ibunya. Contoh lain misalkan pada kasus-kasus tenggelam, kami lakukan pemeriksaan getah paru, atau bisa juga pemeriksaan destruksi asam. Jadi kami memastikan apakah korbannya ini matinya karena tenggelam, atau dia mati dulu baru ditenggelamkan. Nah, gitu. Kemudian pemeriksaan tambahan ini kita ambil beberapa bagian dari organnya, tidak semuanya, dengan ukuran tertentu, kemudian dilakukan pemeriksaan tergantung, bisa pemeriksaan toksikologi atau pemeriksaan histopatologi. Nah, tujuannya otopsi ini untuk dapat mencari tahu sebab kematiannya, kemudian cara kematiannya, apakah dia wajar atau tidak wajar, kemudian mekanisme kematiannya, manakah yang berperan pada korban yang membuat dia meninggal, apakah tenggelamnya atau luka-luka yang lainnya yang ada pada tubuh korban. Dan juga yang terakhir adalah memperkirakan saat kematian. Nah, jadi di sini pada pemeriksaan otopsi atau bedah mayat, kita biasanya memeriksa semua organ ya, dari atas ke bawah ya. Nah, ini dari otak, kemudian jantung, lambung, paru, semuanya. Semua organnya diperiksa tidak terlewat ya. Kemudian diambil beberapa bagian yang diperlukan untuk menunjang adanya hasil dari pemeriksaan dalam atau otopsi. Biasanya kita ambil 2 cm kali 3 cm organ yang dicurigai, lalu kami masukkan ke dalam toples yang diberikan formalin, baru nanti diantar ke laboratorium PA. Nah, setelah menunggu hasilnya, baru kita bisa rilis hasil visum untuk kesimpulannya. Nah, kemudian pemeriksaan tambahan apa saja yang biasa kita lakukan? Nah, ini toksikologi ini maksudnya keracunan ya. Kemudian patologi anatomi ini misalkan dari organ-organ yang kita curigai tadi, misalkan ada luka sayat pada leher. Nah, kita harus mencari tahu apakah lukanya itu terjadi sebelum meninggal atau lukanya itu terjadi setelah meninggal. Gitu. Jadi dipastikan kalau misalkan dia terjadi sebelum meninggal, berarti kan ada tanda-tanda intravital. Intravital itu maksudnya ada tanda-tanda resapan darah atau memar, ada respon dari tubuh. Tapi kalau misalkan sayatannya itu terjadi setelah meninggal, kan sistem jantung kita sudah berhenti, peredaran darah sudah berhenti, pasti sudah tidak ada lagi tanda-tanda respon dari tubuh, maka biasanya bisa dibuktikan melalui pemeriksaan saat makros atau pemeriksaan saat mikros dengan mikroskop. Selanjutnya tes diatum pada korban tenggelam.
kemudian tes telinga tengah pada penemuan bayi ya, termasuk getah paru pada korban tenggelam, kemudian golongan darah, tes DNA. Tes DNA ini untuk biasanya kami lakukan pada kasus-kasus DVI ya, misalkan ada salah satu korban pesawat misalkan, atau tanah longsor seperti yang terakhir kemarin. Jadi kita pastikan apakah benar korbannya ini adalah si A. Nanti ada pembandingnya, keluarga yang mengakui bahwa si A ini adalah keluarganya. Gitu. Ada sampel-sampelnya juga yang bisa diambil. Kemudian tes sidik jari biasanya kita lakukan untuk disesuaikan. Jadi kalau jenazah yang misalkan tanpa identitas, nanti di ruang otopsi biasanya kita periksa menggunakan alat detektor ya. Biasanya yang bawa itu yang punya adalah Pak Polisi, Pak Inafis. Jadi sidik jarinya itu ditempelkan di detektornya itu, kemudian nanti akan keluar KTP-nya. Nah, tentunya tidak semudah itu ya. Biasanya temuan jenazahnya itu ada yang sudah mengalami pembusukan, ada yang sidik jarinya itu sudah agak-agak menggelembung ya karena proses pembusukan. Nah, itu biasanya kita lakukan dengan lebih hati-hati atau lebih rinci supaya identitasnya tetap bisa terdeteksi pada alat detektor tersebut. Sedangkan pada pemeriksaan swab vagina atau irigasi vagina, biasanya kita lakukan pada korban-korban yang dicurigai adalah korban perkosaan atau korban pelecehan seksual gitu. Jadi contohnya misalkan ada seorang gadis yang dilakukan persetubuhan oleh 5 orang laki-laki misalkan ya. Ini yang mana ini 5 orang ini betul-betul melakukan atau hanya mengaku-ngaku. Nah, itu kita bisa lakukan pemeriksaan swab atau irigasi vagina ini untuk menemukan sperma di dalam liang vagina dari korban. Nah, ini laboratorium forensik ya, sama dengan pemeriksaan penunjang tadi. Jadi pemeriksaan barang bukti bisa kita ambil dari darah, dari rambut, dari sperma, kemudian juga dari pemeriksaan histopatologi. Nah, selanjutnya pelayanan yang bisa kami lakukan adalah konsultasi mediko-legal. Jadi untuk konsultasi mediko-legal, ini ada yang individual dan ada yang institusi. Untuk yang individual, biasanya pasien yang merasa dirugikan oleh pihak rumah sakit, nah nanti bisa melakukan konseling atau kami perantarai dengan pihak rumah sakit. Kemudian untuk konsultasi mediko-legal bagi institusi, ini ada manajemen risiko mediko-legal, kemudian komite etik dan hukum rumah sakit, kemudian kami juga bisa berperan di dalam Dewan Pengawas Rumah Sakit, dan forensik juga berperan dalam menyelenggarakan sidang etik disiplin dan mediko-legal kalau ada dokter-dokter atau rumah sakit yang menyalahi standar operasional. Bisa ditilik nanti di dalam website PDFI Jatim kalau misalkan ada sejawat yang mau lebih rinci untuk mengetahui tentang konsultasi mediko-legal. Nah, demikian yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman sekalian tentang peran dokter forensik di masyarakat dan pada sejawat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Reni. Seru sekali ya kalau kita bicara tentang forensik ini, karena kita jadi berasa detektif gitu ya Dok ya, kalau kita bisa menjadi ahli forensik. Nah, mungkin di sini teman-teman calon dokter atau dokter muda cita-citanya pengen jadi spesialis forensik nih. Nah, semoga terinspirasi dari pemaparan Dokter Reni. Oke, sebelum ke pemateri berikutnya, saya tidak akan lelah mengingatkan teman-teman di sini untuk mengisi daftar hadir nih di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Karena nanti di akhir acara akan kami undi 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan masing-masing saldo e-wallet sebesar 50.000. Nah, lumayan kan ya, udah datang-datang nih cari ilmu di sini, nanti siapa tahu beruntung. Dan 3 orang penanya terbaik nanti akan kami berikan hadiahnya. Jadi nanti yang mau bertanya bisa langsung kirim pertanyaannya di kolom chat ya, nanti akan kami bacakan. Baik, langsung saja berikutnya. Beliau ini ahli di bidang IT, tapi beliau
mendharma baktikan hidupnya untuk menjadi dosen nih. Padahal di luar sana biasanya gaji-gaji para ahli IT itu udah tinggi-tinggi ya, tapi beliau mengabdi untuk menjadi dosen dan tenaga pengajar. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Faisal Fahmi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Dr. Petra atas waktunya. Jadi sebagai ini aja ya, biar aware. Tadi kan sudah banyak tentang ini ya, tentang kedokteran. Nah, kita sekarang pembahasannya itu langsung berbalik arah nih, langsung sangat berbeda. Pembahasannya ini ke bidang teknik ya. Oke, saya coba mulai dulu. Oke, tampilannya oke ya di sana ya. Tapi tampilan ini Pak, tampilan slide yang kalau kita lihat di laptop itu. Nah, sudah Pak. Oke. Ini saya pakai 2 monitor ya. Kebanyakan orang-orang IT itu kan monitornya biasanya banyak ya. Luar biasa memang. Oke, langsung aja sih. Ini kita lebih banyak ini ya, berbicara tentang peluang-peluang kerja di bidang IT ya. Ini saya berikan dulu gambarannya ya. Perusahaan-perusahaan di dunia, kalau kita berbicara tentang IT, pastinya kita harus berpikirnya itu global ya. Karena IT itu bisa bekerja dimanapun, bisa bekerja kapanpun, dan bisa juga ini ya intinya sih bisa online ya, yang tidak perlu harus bertemu langsung dengan siapa yang mempekerjakan kita. Nah, ini dari sebanyak ini perusahaan-perusahaan terbesar rata-rata itu dari perusahaan teknologi. Ada itu dari Apple, ada dari Microsoft, dari Google yang Alphabet, Amazon, itu rata-rata perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Terus orang-orang yang paling kaya juga itu juga kebanyakan dari bidang-bidang teknologi. Nanti kalau misalkan pengen kaya sekali ya itu nanti mungkin dari Pak Abang Rene ya yang akan membahas ya. Kalau kita sebagai pekerja ya bisanya ya mungkin jadi kaya tapi tidak bisa kaya sekali. Nah kalau misalkan kita bahas, misalkan sering kita bahas itu pemain sepak bola itu ya di berita-berita gajinya sehari itu berapa miliar misalkan. Tapi kita tidak pernah membahas yang punya klub sepak bola. Yang punya klub sepak bola berarti kan yang mempekerjakan ya harusnya kan lebih kaya. Jadi nanti mungkin dari Bapak Abang Rene ya akan membahas tentang wirausaha. Jadi tapi tetap orang-orang yang terkaya juga ini di bidang teknologi gitu ya. Walaupun ada yang dari bidang fashion gitu ya, tapi juga ada yang rata-rata kebanyakan itu dari bidang teknologi. Dan ini juga bukan pekerja ya, ini adalah pengusaha. Dan ini rata-rata gajinya di perusahaan yang sudah gede-gede ya. Ini dalam USD per tahun, tetapi kalau kita rata-rata dirupiahkan ya sebulannya ya di atas 200 juta gitu. Nah itu kalau di Indonesia sih kayaknya besar banget ya, tapi kalau misalkan di negara-negara perusahaan tersebut mungkin ya nggak terlalu sebesar itu, tapi ya tetap besar. Nah kalau kita berbicara di bidang IT itu hanya ada 2 ya, itu kita mau bergerak ke arah hardware atau ke arah software. Pengalaman saya di Taiwan itu dulu itu memang kita bekerja di bidang hardware itu menjanjikan. Sekarang pun juga masih ya, tetapi untuk kedepannya mungkin tidak semenjanjikan di bidang software. Kenapa? Karena hardware itu sudah mentok, ya. Sudah sampai
apa namanya, softwarenya itu belum bisa mengikuti kecepatan perkembangan dari hardwarenya. Hardwarenya itu apa sih? Hardware ya apa namanya, perusahaan-perusahaan yang membuat produknya itu ini ya, misalkan komponen-komponennya jadi HP, komputer, jadi bukan bentuk softwarenya. Nah, misalkan kamera ya, kamera HP, sensor kamera HP sekarang sudah sampai berapa sih? Sudah sampai puluhan megapiksel. Bahkan ada yang sudah lebih dari 100 megapiksel. Mau diapakan lagi? Yaitu sudah sangat besar. Nah, sekarang orang-orang IT atau perusahaan-perusahaan IT itu lebih banyak mengejar ke softwarenya. Sekarang kan ada yang kamera AI gitu ya. Terus software itu dengan AI apa namanya, hampir semuanya itu ada AI-nya gitu. Hampir semuanya itu ada AI-nya karena itu ya, untuk mengejar perkembangan di bidang hardware. Di Taiwan juga sekarang sudah mulai bergeser ya. Padahal Taiwan itu sebagai apa namanya, produsen IC yang hampir terbesar di dunia ya. Nah, sekarang kan kalau bikin mobil itu juga perlu IC ya, perlu otaknya ya. Perlu bikin HP, perlu IC. Tapi Taiwan sudah mulai bergeser. Jadi mereka sekarang sudah mulai mempelajari tentang AI gitu ya. Karena mereka tahu hardware itu pasti akan mentok gitu ya. Akan mentok. Nah, kalau bekerja di bidang IT, kita juga perlu melihat perkembangan dunia. Zaman dulu kita bisa melihat produsen-produsen ini ya, apa namanya, mobil gitu ya. Sekarang siapa sih yang merajai? Atau beberapa tahun yang lalu lah, misalkan ya ada Honda, ada Suzuki lah, ada Toyota. Mereka kan sebagai penguasa produsen mobil gitu ya. Nah, tapi sekarang perusahaan yang paling bernilai itu adalah Tesla. Nah, kita bisa lihat dari perspektif seperti ini. Kapan Tesla didirikan? Tesla didirikan itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi Tesla itu didirikan ingin mencari the next Toyota, the next Honda. Siapa sih setelah Honda ini? Siapa sih setelah Toyota ini yang sebagai penguasa pasarnya? Mereka sudah berinovasi sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Tesla didirikan 2003 ya. Jadi orang-orang di teknologi itu mereka kebanyakan akan ini apa namanya, berinvestasi yang sekarang mungkin belum tren. Dan mereka, ketika dunia sudah berubah, siapa yang belajar lebih dulu, dialah yang menguasai pasar. Nah, sekarang Honda sudah mulai bergeser ke listrik dan sebagainya. Toyota juga sudah mulai memproduksi listrik. Tapi yang sudah duluan, yang sudah mempelajari duluan itu ya si Tesla. Sama seperti kita misalkan sekarang terkenal Facebook. Membuat Facebook itu sangat gampang, tetapi siapa yang dikenal duluan, siapa yang apa namanya sudah berusaha duluan ya mereka yang menguasai pasarnya. Terus yang kedua itu perubahannya itu bank-bank ya. Sekarang bank-bank sudah mulai ke bank-bank digital, bank-bank yang sudah tidak ada kantornya. Ya dulu ada, ya sekarang masih ada ya, yang Mandiri, BRI, BNI itu kan bank-bank yang konvensional. Tapi mungkin ada yang belum pernah dengar, misalkan Jago, terus ada Neobank, ada Sibank, itu apa namanya, bank-bank yang memang tidak ada kantornya. Nah, karena tidak ada kantornya, biasanya operasionalnya kan berarti lebih sedikit ya. Jadinya mereka bisa menawarkan banyak hal, ya banyak benefit, misalkan bunganya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ini semua juga teknologi.
Ini semua bank-bank digital itu juga mengandalkan teknologi. Nah, sekarang apalagi gitu ya, apalagi mungkin banyak sekarang teman-teman di sini yang menggunakan ini ya, apa namanya, kalau bayar bayar misalkan beli bensin atau misalkan bayar pergi ke supermarket atau kemana itu kan tinggal gesek ya, maksudnya pakai kartu. Nah di situ kan biasanya ada logonya ya, ada logo Visa, ada Mastercard, ada JPN dan sebagainya. Kalau misalkan menggunakan Visa, itu transaksinya itu akan keluar negeri dulu. Keluar negeri dulu. Kalau Visa itu ke US ya, kalau Mastercard itu ke UK. Nah itu mereka akan mendapatkan share-nya. Jadi setiap kita transaksi, si Visa dan Mastercard tanpa ngapa-ngapain pun mereka dapat uang. Nah itu nanti mungkin Bapak Abang Rene ini yang lebih tahu ya. Nah sekarang yang lebih dibahas itu adalah teknologi blockchain. Kalau kalian tahu NFT dan lain-lainnya ya, itu adalah sebagai salah satu teknologi yang digadang-gadang sebagai pengganti sistem keuangan. Jadi nanti juga nggak ada Visa, nggak ada Mastercard. Nanti akan diganti oleh blockchain. Nah, blockchain siapa yang menguasai? Blockchain yang menguasai adalah bangsa ini ya, apa namanya, yang banyak mempelajari dari dulu itu adalah di bangsa Tiongkok. Jadi mungkin nanti yang menguasai sistem keuangan itu ya dari Tiongkok. Terus mungkin kedepannya juga uang itu sudah nggak ada. ATM pun juga mungkin sudah nggak ada. Semuanya akan bergerak ke bidang digital. Jadi itu peluang-peluangnya ya, tantangan-tantangannya ya pasti yang namanya karena IT itu sangat dinamis ya, kita harus ini ya, apa namanya, sering berinovasi. Nah, strateginya itu apa? Tadi ini ya, apa namanya, ketika saya mengawali itu saya tampilkan perusahaan yang besar-besar itu. Seolah-olah kita kok sangat berat sekali gitu ya, untuk bisa meraih atau reach sampai perusahaan besar-besar itu. Tapi sebenarnya kalau kita itu bekerja atau kita kuliah di negara di mana perusahaan itu ada, itu kita sangat gampang masuk ke perusahaan itu. Misalkan mau kemana? Misalkan kita mau ke Google. Google ya kuliahlah di misalkan US. Kalian akan sangat gampang bekerja di situ. Malah justru kalian belum lulus pun kalian ditawari untuk magang di sana, untuk kerja di sana. Misalkan di Taiwan itu yang paling terkenal mungkin ini ya, apa namanya, yang membuat chipnya iPhone gitu ya. Atau MediaTek itu juga dari Taiwan. Atau Acer juga dari Taiwan, Asus juga dari sana. Nah itu kalau kita mau bekerja di pusatnya gimana caranya? Ya kalian kuliahlah di Taiwan, tinggal kuliah saja itu kalian sudah ditawari macam-macam ya, untuk internship di sana, untuk bekerja di sana. Nah kalau misalkan susah lagi, nah kalau misalkan nggak pengen keluar negeri gitu ya, nggak pengen meraih perusahaan yang gede-gede, pengen misalkan di Indonesia saja, misalkan susah nyari kerjanya juga, saran saya dosen-dosen itu sangat banyak penelitiannya. Jadi juga banyak ininya ya, dananya itu sangat banyak. Jadi walaupun kalian nggak bekerja, kalian hanya ikut dosen meneliti, bisa jadi gajinya itu lebih besar daripada kalian bekerja di luar ya secara profesional. Nah, ya kalian tinggal approach aja ya, approach ke dosennya dan ke profesornya, itu dana penelitiannya itu sangat banyak. Dan itu tidak boleh dimakan aslinya ya, aslinya tidak boleh dimakan, harus dikeluarkan salah satunya ya untuk membiayai riset asisten. Nah itu kalau misalkan kalian bingung setelah lulus mau ngapain atau susah cari kerja ya, approach dari awal sudah approach dosen-dosennya ya, nanti supaya nggak bingung gitu ya. Seenggak-enggaknya saya punya pegangan sebelum lulus.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sekilas tentang bekerja di bidang IT. Saya kembalikan ke Dr. Beta. Baik, terima kasih Bapak Faisal. Menarik sekali ya ini di bidang IT. Jadi sebenarnya kalau kita ahli IT itu nggak usah ke kantor ya Pak ya, karena kantornya biasanya di rumah gitu. Jadi bisa WFH terus. Oke, baik. Tadi sudah ada nih dari bidang kedokteran, lalu juga ada dari bidang IT. Nah, gimana sih kalau teman-teman ini sekarang pengennya jadi bisnismen gitu, pengen berwirausaha aja karena saya pengen jadi bos buat diri saya sendiri. Nah, mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Nah, mari kita simak yuk kira-kira gambaran pilih mana sih berkarir atau berwirausaha. Nah, ini saya persilakan kepada Bapak Abang Rene Riza. Silakan Bapak Abang Rene. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya? Siap, sudah Pak. Halo, tes? Ya, sudah Pak, sudah. Sudah ya. Selamat malam teman-teman sejawat dosen dan dosen dokter muda ya. Kalau saya ini kebalikan dari teman-teman yang lain, habis lulus kuliah langsung jadi dosen. Lalu saya praktisi dulu. Saya bekerja profesional. Setelah mentok sampai karir puncak, baru saya mengajar. Bidang saya ini adalah bisnis. Bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Dokter juga bisa, misalnya mau bikin klinik bersama misalnya. Nah, itu harus punya pengetahuan tentang bisnis ini. Tapi yang saya bahas di sini tidak dalam, misalnya masalah kayak pembukuan, akuntansi segala macam tidak bahas, tapi kita lebih mengenal peluang bisnisnya, harus bagaimana untuk mendapatkan pendanaan untuk bisnis kita. Yang pertama kita harus tahu dulu peluang bisnis apa yang kita mau bikin. Kalau teman-teman dokter pastinya mau bikin misalnya kantor atau praktek bersama gitu ya. Yang jelas forensik nggak bisa ikut ya, karena beda segmen ya. Kalau misalnya dokter kandungan dengan dokter gigi mau join praktek terus membangun. Bisa Pak, izin Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Pemulasaraan jenazah Pak. Oh siap. Nah, di situ bisa join. Tadi bisnis itu enggak perlu nunggu misalnya sukses dulu jadi dokter, duit banyak, kemudian bikin bisnis. Sekarang pun di era yang modern sekarang, di era digital, kita bisa mendapatkan pendanaan dari bisnis kita nantinya. Terus yang kedua, kita harus mengerti bagaimana bersaing di pasar. Misalnya Dr. Seto misalnya, seorang opjin, dia harus bisa melihat saingan kompetitornya siapa misalnya di kota Surabaya, itu yang ditawarkan sama kompetitor itu apa. Nah, itu harus bisa membaca peluang seperti itu.
Nah, untuk kemudian baru disusun strategi jangka panjangnya dalam bisnis tersebut. Karena kita fokusnya ke kedokteran, ini kita abaikan dulu. Yang bisnis ini utamanya adalah dagang di sini. Biasanya untuk mahasiswa ekonomi, vokasi, ini saya ajarkan di sini caranya. Nah, ini untuk funding misalnya. Nah, sekarang di era modern ini, untuk mendapatkan dana itu tidak harus lewat bank. Sekarang ada yang namanya lembaga pembiayaan, terus yang terbaru adalah securities crowdfunding. Jadi sekarang pemerintah melalui OJK itu bikin lembaga keuangan, istilahnya mini pasar saham. Jadi Anda bisa menjual saham itu melalui securities crowdfunding ini. Nah, sementara ini masih hanya beberapa biji yang di Indonesia ya. Yang sekarang sudah online itu Santara, Bizer, sama Bibit. Dan ini segmen usahanya dia beda-beda. Gitu. Misalnya saya punya klinik ya, saya kerjasama sama teman gitu, butuh pendanaan, saya butuh tempat untuk membangun tempatnya, terus mendatangkan fasilitas alat-alatnya, itu saya bisa isu saham kita melalui yang namanya Santara, Bizer atau Bibit gitu. Nah, karena kalau kita masuk ke BII, Bursa Efek Indonesia, itu harus ada kriteria, misalnya sudah 5 tahun usaha, terus berbentuk perseroan terbatas, dan modalnya itu sekian miliar baru bisa masuk ke BII. Nah, sekarang OJK menurunkan standarnya, itu bahkan startup bisnis pun bisa melalui securities crowdfunding ini untuk mendapatkan pendanaan. Terus kalau misalnya kita mau punya klinik pribadi, mau mendatangkan alat-alat kedokteran misalnya, kita nggak perlu menjaminkan kita punya misalnya surat tanah atau mobil atau gimana, itu nggak perlu ke bank gitu. Kita bisa minta bantuan pendanaan dari misalnya perusahaan pembiayaan seperti Adira atau Ori. Jadi alatnya itu yang akan jadi barang jaminan. Jadi bukan aset yang kita sudah punya. Dan itu lebih secure buat kita untuk menjalankan bisnis kita di kemudian hari gitu. Nah, kita mulai masuk ke proses bisnisnya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi bisnis model. Kalau bisnis modelnya itu bagaimana bisnis itu bisa mengenerate income, bisa mengenerate keuntungan, profit buat kita. Nah, misalnya kalau misalnya dari dokter praktek berarti dapat dari praktek, atau misalnya dari penghasilan berbasis fee. Di samping praktek, misalnya menjualkan produk dari obat misalnya, itu ada fee-nya misalnya. Nah, seperti itu harus bisa diidentifikasi dan bisa dikalkulasikan. Nah, ini untuk membaca bagaimana bersaing di pasar. Ini teori tapi sekaligus bisa dipraktikkan di lapangan. Kita mau jadi pelaku bisnis yang seperti apa? Kalau misalnya di zona 1, tipe 1, tipe 2 itu bagaimana caranya modal kita itu seminimal mungkin, tapi kita bisa melayani pasar yang lebih luas. Contohnya kalau misalnya di kedokteran itu, Anda itu misalnya mainnya misalnya di level obat generik misalnya, jadi bukan obat-obat paten, dan Anda menjadikan itu sebagai senjata untuk
berkompetisi antara sesama dokter misalnya di Surabaya misalnya seperti itu. Nah itu harus ada ini ya kelebihan, competitive advantage-nya itu terlihat ketika kita mulai memulai bisnis itu. Saya anggap bisnis semua, karena misalnya praktek dokter pun saya anggap itu adalah bisnis karena menghasilkan uang. Jadi bisnis itu bagaimana mengenerate income dari jasa atau barang yang kita jual. Dan pilihan yang terbaik itu tergantung kita pribadi masing-masing. Kita mau seperti apa, bisnis kita maunya seperti apa. Apakah model kepemilikan biaya yang murah, jadi kita volume pasiennya yang dibesarkan, atau fokus misalnya. Fokus itu mungkin biayanya lebih mahal, tapi kita hanya membidik pasar tertentu, misalnya orang-orang kaya di Surabaya seperti itu. Jadi kita memposisikan diri, mempositioning kita itu jadi apa nantinya di pasar seperti itu. Nah, ini sekedar bagaimana pasar itu seperti ini, kita mau di mana posisi kita, di kuadran yang mana. Kalau kompetitor ada di kuadran yang sebelah kanan, berarti lebih baik kita tidak bersaing sama mereka, lebih baik kita bergeser yang ke kiri, misalnya seperti itu. Nah, untuk growth strategy ini kita harus pertama memang biasanya cost leadership diutamakan, jadi hemat biaya tapi menghasilkan lebih banyak misalnya gitu. Atau kita mau strategi diferensiasi, jadi kira-kira selain misalnya kayak atasan saya di vokasi, dokter punya rumah sakit, punya tempat yang menurut saya itu tempat bisnis sekaligus juga untuk praktek misalnya seperti itu. Jadi dia sudah profesional, di rumah sakitnya sudah berkelas segala macam. Nah, itu nanti tahap yang terakhir gitu. Nah, kita harus punya istilahnya jangka panjang, strategi jangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita mau kemana bisnis kita? Apakah cuma mau kota Surabaya aja, ataukah berkembang sampai ke Jawa Timur, atau misalnya kita menggandeng misalnya istilahnya kayak merek dari luar negeri misalnya, kayak rumah sakit misalnya Columbia misalnya, atau rumah sakit Medika atau apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan planning yang matang dari awal. Seperti itu. Nah, ini saya mau kasih gambaran ke Bapak Ibu sekalian. Beliau ini adalah orang terkaya dan bisnisnya paling sukses di dunia. Saya bilang di dunia. Tapi ironisnya tidak ada satupun dari mereka ini yang punya gelar sarjana. Semuanya mentok di lulusan SMA. Jadi bisnis itu sebenarnya sangat mudah, bisa dilakukan siapa aja, dan mungkin agak berbeda dengan Dr. Seto tadi, dengan planning yang matang. Kalau planning nggak bagus, ya istilahnya ya gagal di planning, ya gagal di masa depan. Kalau di bisnis itu agak beda. Yang penting mulai dulu, jalanin dulu, nanti akan ketemu namanya jalannya di mana. Seperti itu. Itu aja dari saya. Makasih banyak. Saya kembalikan waktu ke moderator.
Siap. Terima kasih Bapak Abang Dene, sangat menarik ya terkait dunia wirausaha, dan juga tadi Pak Abang Rene memberikan tips trik bagaimana strategi-strategi jika kita mau memulai wirausaha, utamanya nih untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu ya. Mungkin kalian mau cari tambahan uang jajan atau cari tambahan uang kuliah gitu ya, bisa itu dimulai dari sejak dini itu berwirausaha supaya kalian juga mendapat banyak pengalaman. Oke, baik, sebelum kita ke sesi diskusi, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi mengapa kami memberikan webinar ini dan sharing terkait tips trik atau pengalaman-pengalaman, karena di dunia perguruan tinggi khususnya di universitas gitu ya, dari Kementerian Dikti itu menerapkan indikator kinerja utama atau IKU, salah satunya IKU tentang lulusan, di mana lulusan ini dikatakan lolos IKU 1 apabila mendapatkan pekerjaan yang baik. Masa tunggunya juga tidak lebih dari 6 bulan sejak teman-teman lulus. Kemudian juga apakah lulusan ini melakukan studi lanjut, begitu. Kemudian juga yang terakhir itu berwirausaha. Apakah para lulusan ini juga memiliki atau bekerja menjadi seorang wirausaha. Nah, mengapa di poster kami juga ada tagline begitu ya, UNER selalu hadir, karena kami di Universitas Airlangga ini mempunyai lembaga untuk membantu adik-adik S1 ini atau lulusan yang akan mencari pekerjaan begitu. Namanya adalah DPKKA, yaitu Direktorat Pengembangan Karir Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni atau DPKKA. Nah, kalian kalau misalnya menjadi member di sini itu sangat banyak sekali ya benefitnya. Kalian bisa mencari lowongan pekerjaan di sini, ada lowongan magang, kemudian nah ini kalian juga bisa dapat karir konseling, ataupun juga di sini biasanya diberi pelatihan begitu ya, diarahkan mungkin minat karirnya di mana, ada juga banyak sekali manfaat-manfaat jika kalian memanfaatkan lembaga ini atau fitur ini. Jadi kalau kalian, nah ini nggak cuma untuk lulusan UNER ya, yang lulusan non-UNER juga bisa saat login, kalian bisa mendaftar di bagian umum. Nah, untuk mahasiswa UNER atau alumni UNER, kalian bisa registrasi di bagian mahasiswa atau alumni UNER. Nah, kami berharapnya teman-teman di sini yang masih berkuliah, begitu ya, dimanfaatkan ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UNER, supaya kalian juga bisa merasakan manfaatnya, bisa cepat dapat kerja, bisa dapat kesempatan-kesempatan untuk pelatihan, meningkatkan skill atau kemampuan, atau latihan untuk menulis CV yang baik supaya dilirik oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kami berharap kalian bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang UNER berikan. Oke. Baiklah, kepada para pembicara hari ini, mari kita berkumpul karena ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya ingatkan lagi ya, untuk teman-teman di sini mengisi presensinya atau daftar hadirnya, karena 1 menit lagi akan saya tutup daftar hadirnya, dan nantinya di akhir acara akan ada undian nih, siapa yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000, dan juga tentunya untuk penanya terbaik. Masih boleh nih kalau misalnya mau ada yang tanya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan nih untuk Dr. Reni sepertinya. Dari Ian
Parbowo. Selamat malam, apakah mempelajari ilmu forensik secara mendalam bisa menjadi seperti detektif, Dok? Atau itu hanya fiksi belaka? Nah, mungkin ini pengen jadi detektif, Dok. Coba mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya coba menjawab ya, Bapak Ian. Jadi kalau menjadi dokter forensik itu memang salah satu motivasi saya, karena dulu waktu kecil tuh sering banget nonton Detektif Conan ya. Jadi kalau jadi dokter forensik itu kan kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada korban ini, apalagi kalau korbannya sudah meninggal ya. Jadi sebenarnya jenazah itu bisa bicara ya, secara tidak langsung dengan menunjukkan apa-apa yang nampak pada tubuhnya. Nah, tugas kita sebagai dokter forensik mencari dan membuktikannya secara ilmiah. Jadi nggak asal menganalisa. Jadi harus ada dasar-dasar medisnya atau dasar-dasar keilmuannya. Begitu Pak Ian. Cukup puas ya Pak Ian ya. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas, Dok. Jadi memang kita bisa membuktikan gitu ya, Dok ya, secara ilmiah dengan ilmu sains tentang kejanggalan-kejanggalan terhadap jenazah gitu ya, melalui ilmu kedokteran forensik ini. Baik. Kemudian masih tentang dokter forensik nih, Dok. Nah, dokter forensik pasti berurusan dengan kasus-kasus yang syarat unsur politik. Apakah ada perlindungan khusus kepada dokter forensik, Dok? Dan sejauh apa perlindungan yang bisa diberikan ke dokter forensik? Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi khususnya untuk dokter-dokter forensik, selama kita melakukan tugas sesuai dengan SOP, tentunya ada perlindungan ya. Biasanya yang melindungi adalah dari perhimpunan. Kalau forensik ini perhimpunannya adalah PDFI ya, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan tentu saja juga perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian perlindungan untuk dokter-dokter itu juga diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Nah, ketika kasusnya itu pada level rumah sakit, maka nanti yang akan melindungi adalah komite etik dari rumah sakit, karena rumah sakit itu berkewajiban untuk membela atau berada di pihak tenaga medis atau nakesnya. Nah, namun perlu digarisbawahi tetap kita ada di dalam SOP. Nah, ketika sudah melanggar SOP, maka sudah berbeda lagi ya untuk pembelaan dan yang melindungi dokter tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, bagus banget ya, Dok. Ini pertanyaannya. Untuk Saudari Alina, mungkin belum mengisi presensi ya. Mohon mengisi presensi terlebih dahulu. Baik, kemudian berikutnya dari Anissa Zahra bertanya ke Bapak Faisal ini sepertinya. Apakah SIM RS atau sistem informasi rumah sakit begitu ya, Dok ya? Itu termasuk dalam software. Pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapi SIM RS yang sering lemot, Dok? Nah, ini bagaimana, Dok? Maaf, Bapak Faisal. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ini sangat SIM RS itu termasuk software ya, termasuk software. Ini sama seperti apa namanya permasalahan di UNER, di universitas. Biasanya nggak di UNER saja sih, di hampir semua universitas ketika KRS-an. Kalau KRS-an itu biasanya itu lemot, gitu. Karena saking banyaknya yang akses. Tidak hanya KRS-an aja ya, mungkin yang lainnya kalian juga sempat mengalami mau akses, misalkan ketika mau beli tiket kereta api Lebaran itu lemot karena banyak sekali yang akses, karena rebutan dapat tiket. Itu sebenarnya apa namanya banyak tekniknya kalau kita mau menangani itu. Kalau di UNER sekarang sudah diterapkan ya, salah satunya itu
menggunakan teknik itu microservice ya. Tapi ini sangat teknikal ya, sangat teknikal. Intinya sih kita memanipulasi ininya kita ya, apa namanya, servernya kita. Jadi server kita kan kalau di apa namanya UNER itu kan ada di Rektorat ya, di Departemen Sistem Informasi dan Digitalisasi. Servernya itu ada di situ ya. Komputer yang sangat besar lah intinya lah ya. Yang nah sekarang itu kita ada server-server yang sifatnya itu ini ya, apa namanya, bisa disewa ya. Contohnya misalkan kalian pernah nggak sih mengalami misalkan Google itu nggak bisa diakses ya, memang pernah ya, tetapi mungkin kan sangat jarang gitu ya. Padahal yang akses Google itu 1 detik itu bisa jutaan gitu. YouTube juga tidak pernah down. Kok kenapa bisa seperti itu? Ya itu ada banyak teknik-tekniknya ya, yang kalau misalkan dibahas ya nggak selesai gitu Mbak. Dokter Beta tadi siapa ya yang bertanya ya? Nah itu banyak teknik-tekniknya itu yang jelas, tapi ketika kita berbicara mengenai software, kita pasti juga perlu tahu tentang hardware-nya sedikit lah, tentang penggunaan servernya. Nah, kalau di UNER itu sudah menerapkan itu ya, menggunakan manipulasi server ya, yang itu menggunakan microservice. Kemarin seharusnya itu KRS sudah nggak lemot lagi. Mungkin itu Dokter Beta. Oke, siap. Jadi masalah server ya Pak ya kalau lemot itu. Oke, baik. Berikutnya ini tentang forensik lagi nih. Wah, ini ya Dok, karena sangat menarik jadi banyak sekali pertanyaannya. Nah, apakah dokter forensik juga wajib belajar hukum, Dok? Mengingat dekatnya kasus forensik dengan kasus hukum, seperti yang baru-baru ini terjadi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, saya coba menjawab ya. Jadi kalau di forensik itu kan kami ada gelarnya itu adalah FM ya, forensik mediko-legal, bukan gelombang radio ya FM itu ya. Jadi mediko-legal itu adalah mempelajari tentang hukum-hukum yang khususnya berkaitan dengan hukum kesehatan gitu. Tapi kalau misalkan nanti tidak jarang juga dokter spesialis forensik yang mengambil lagi sekolah lagi seperti sekolah S2 Magister Hukum Kesehatan atau sekolah sarjana hukum itu diperbolehkan, karena pada sistem pendidikan di PPDS atau pendidikan spesialis forensik mediko-legal ini, mediko-legalnya ini hanya terbatas tentang hukum kesehatan atau hukum-hukum yang ada di rumah sakit, jadi ada kaitannya dengan kesehatan. Begitu Ibu Vina. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya Dok ya. Memang sangat erat kaitannya karena gelarnya sendiri forensik mediko-legal gitu ya Dok. Jadi memang harus menguasai tentang hukum. Oke, baik. Berikutnya, oke, belum ada pertanyaan lagi. Yuk, kita masih ada waktu 5 menit. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan. Nah, sambil mengisi waktu, saya coba tanya nih ke Bapak Abang Rene. Pak, semisal kita punya usaha nih kecil-kecilan, misal apa sih online shop atau apa gitu yang kita pengen punya sendiri gitu ya usahanya. Kita perlu nggak sih Pak membuat CV atau PT gitu? Itu perlu nggak Pak? Kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja perlu, karena pemerintah sekarang sudah men-challenge pelaku usaha dari mulai mikro, usaha mikro itu modalnya tidak lebih dari 1 juta, itu sampai yang miliaran itu punya yang namanya badan hukum. Jadi sekarang ada juga namanya PT, perseroan terbatas, itu PT perseorangan. Kalau PT yang umum itu harus didirikan minimal 2 orang. Kalau yang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu 1 orang bisa mendirikan PT sekarang. Namanya PT perseorangan. Nah, itu, untuk usaha mikro misalnya, saya pernah bikin perizinannya itu supaya dapat namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu
itu juga harus ada, walaupun modalnya cuma 1 juta, pemerintah men-challenge semuanya untuk bisa punya legal entity itu seperti itu. Dan dulu masih ada insentif sampai 30 juta untuk usaha mikro yang mau mendaftarkan NIB-nya di pemerintah gitu. Oke, baik. Daftar NIB itu gampang nggak sih Pak, atau ribet banget syarat-syaratnya? Kalau tergantung sekarang sudah punya PT-nya atau CV-nya atau belum. Kalau sudah biasanya notaris yang mendaftarkan. Kalau sudah berbadan hukum ya. Tapi kalau usaha mikro sama kecil itu daftar sendiri itu sangat mudah. Nanti ada panduannya di sistem OSS. OSS. Ya, namanya OSS. Modal itu departemen di bawahnya Opung Luhut. Oh, Bapak Luhut ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman di sini sangat mudah ya Pak sebenarnya kalau mau melegalkan usahanya gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan benefit-benefit dari kewirausahaannya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri-pemateri yang sangat hebat ini. Ini juga sepertinya Dr. Seto disambi praktek ya, karena itu tadi memang spesialis obgyn itu memang luar biasa ya tugasnya. Ibu hamil dan melahirkan itu juga setiap hari pasti ada dan nggak kenal waktu. Oke, baik, tidak apa-apa. Sekarang lanjut saja. Saya umumkan siapa nih yang berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000 masing-masing orangnya karena sudah memberikan pertanyaan dengan baik. Yang pertama, selamat untuk Anissa Zahra, kemudian untuk atas nama Ian Perbowo dan juga Alina. Selamat, nanti akan kami hubungi. Kemudian sekarang kita akan undi ya, kira-kira siapa ini yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet. Lumayan nih, 50.000. Oke, mohon ditunggu. Oke, siap ya. Baik, kita mulai. Oke, selamat Felicita Kenny. Oke, berikutnya kita undi 1 kali lagi. Baik, selamat kepada Satria Kelana. Nah, lumayan ini ya. Maaf. Maaf. Karena hanya ada 2, jadi yang terakhir karena kepencet ya, mohon maaf sekali lagi. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para pemateri-pemateri ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kira-kira harus apa nih nanti setelah lulus. Semoga teman-teman juga bisa merencanakan dengan baik, mempunyai tekad yang kuat untuk bisa sukses gitu. Dan jangan lupa juga manfaatkan apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UNER gitu, agar kalian bisa merasakan kehadiran UNER meskipun kalian sudah lulus. Baik, saya akhiri. Mohon maaf dari kami apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, terima kasih. Terima kasih. Yang sudah datang.